Buat teman-teman KS Rangers yang gagal atau belum lolos SNMPTN 2022, tenang aja guys, hari ini aku bakal ngasih cara-cara supaya kamu tetap bisa lolos di PTN impianmu di tahun 2022 ini. Jadi, tonton video ini sampai akhir ya. Dalam pelaksanaan SNMPTN tentunya nggak semua peserta yang ikut itu akan lolos ya guys. Jadi tetap aja bakal ada yang lolos dan juga nggak lolos. So, buat teman-teman yang barusan mengalami kegagalan untuk SNMPTN, simak video ini sampai akhir supaya kalian mendapatkan insight baru. Hai guys, ketemu lagi sama Sela di sini di channel YouTube Kampung Soal, channel YouTube-nya para anak pelajar. Buat teman-teman yang baru mampir di channel kita, siapa tahu belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terupdate dan terbaru seputar dunia perkuliahan dari Kampung Soal. Oh ya guys, buat teman-teman nih yang harus menghadapi kenyataan bahwa kemarin di tanggal 29 itu mendapatkan notifikasi gagal atau belum lolos di SNMPTN, kalian boleh sih sedih dulu, nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama guys, karena lulus ataupun nggak lolos di SNMPTN kemarin pasti akan ada hal baik setelahnya, karena percaya aja guys, karena Tuhan sudah menyiapkan rencana khusus yang terbaik buat kalian. Jadi aku di sini berharap kalian buat jangan lama-lama sedihnya, karena kalian harus tegap lagi, kalian harus bangkit lagi untuk mempersiapkan step atau pertarungan berikutnya nih guys, untuk mewujudkan impianmu untuk berkuliah di tahun ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang galau banget karena kemarin gagal, yuk jangan galau-galau terus. Hari ini aku bakal ngasih tips untuk kalian atau cara-cara yang bisa kalian lakukan setelah mendapatkan kegagalan di SNMPTN. Yang pertama, tentu aja yang kalian lakukan adalah bersiap untuk mengikuti UTBK SBMPTN. Jadi yang seperti aku katakan sebelumnya guys, yang udah aku bilang tadi, kalian harus segera nih cepat-cepat bangkit dari kesedihan kalian untuk mempersiapkan pertarungan berikutnya. Nah, pertarungan berikutnya ini adalah UTBK SBMPTN. Tentunya kalian tetap bakal ikut UTBK dong ya, nggak mungkin kalau kalian mau skip UTBK terus tiba-tiba mau ikut ujian mandiri. Itu nggak bisa, karena biasanya ujian mandiri akan mensyaratkan skor UTBK. Jadi kalian harus segera bangkit dan semangat lagi untuk belajar UTBK nih guys. Jalur UTBK ini sendiri tentunya berbeda dari SNMPTN kemarin ya guys, karena UTBK ini mengandalkan skor ujian kalian untuk bisa lolos nanti di SBMPTN ya, atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi hasil tes UTBK kamu ini akan menjadi penentu kelulusan kamu untuk masuk ke perguruan tinggi ataupun universitas yang kamu impikan di tahun ini guys. So, untuk mendapatkan nilai UTBK yang tinggi, yang memuaskan bagi diri kalian sendiri nih guys, maka kalian harus mempersiapkan seawal mungkin atau sedini mungkin gitu ya. Jadi kalian nggak boleh banget untuk melewatkan momen UTBK SBMPTN ini ya guys, karena ini juga merupakan kayak step kunci juga, salah satu step kunci yang bisa kalian coba. Siapa tahu kalian bisa lolos di step kedua ini dan nggak perlu melakukan ujian mandiri. Jadi kalian harus mendaftar program UTBK SBMPTN sesegera mungkin, karena udah dibuka pendaftarannya pada tanggal 23 kemarin, dan kalian harus belajar secara intensif dan semangat untuk mendapatkan hasil skor UTBK yang memuaskan. Untuk pendaftaran sendiri, karena kemarin udah dibuka pada tanggal 23 dan nanti sampai tanggal 15 April, nanti di UTBK ini kalian harus membayarkan biaya pendaftaran sebesar 200.000 untuk Saintek atau Soshum dan 300.000 untuk kelompok ujian campurannya. Untuk teman-teman yang punya KIP kuliah, kalian dibebaskan biaya daftar UTBK. Untuk informasi UTBK yang lain, kalian bisa cek video kita yang ini. Di sini kita udah bahas mengenai UTBK secara keseluruhan. Setelah UTBK, hal kedua yang bisa kalian lakukan adalah melihat peluang masuk PTN melalui seleksi ujian mandiri. Kalau untuk ujian mandiri sendiri ini guys Rangers, aku sarankan kalian untuk cari tahu dulu nih beberapa informasi mengenai jadwal pendaftaran dan juga jadwal pelaksanaan ujian mandiri dan juga persyaratannya apa aja. Karena guys, secara umum nih, ujian mandiri ini di tiap PTN-nya memiliki mekanisme atau aturan yang mungkin berbeda guys, karena ini adalah hak dari masing-masing perguruan tinggi.
Jadi pokoknya bisa dibilang PTN-A akan berbeda dengan aturan yang diterapkan oleh PTN-B. Bisa juga persyaratannya ini lain-lain guys, atau berapa banyak gelombang yang akan dilakukan ini juga tergantung kebijakan dari PTN tersebut. Jadi berdasarkan ujian mandiri yang udah dilakukan sebelum-sebelumnya nih guys, biasanya ada beberapa syarat atau peraturan yang ditetapkan oleh beberapa perguruan tinggi. Yang pertama, ada PTN yang menggunakan nilai UTBK ditambah dengan nilai ujian mandirinya. Yang kedua, ada juga yang hanya menggunakan nilai UTBK saja. Yang ketiga, ada juga yang hanya menggunakan nilai dari ujian mandiri tersebut. Jadi nanti ujiannya ini akan diselenggarakan oleh PTN tersebut guys. Tapi ada juga guys, PTN yang menggunakan nilai rapor sebagai nilai pendukung kalian untuk seleksi ujian mandiri. Jadi agar kalian nggak ketinggalan informasi guys, kalian harus rajin-rajin mencari informasi melalui website resmi PTN yang kalian tuju. Nah, tapi kalau kalian adalah kaum-kaum yang mager buat cari satu persatu di laman website PTN masing-masing, kalian bisa banget follow Instagram kita di @kampungsoal, profilnya yang ini. Di sini kita tiap hari akan update seputar dunia perkuliahan. Tentunya nanti kita juga akan update informasi seputar UTBK dan juga ujian mandiri di beberapa PTN. Yang belum follow, silahkan follow dulu supaya nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, selain aturan dan jadwal dari masing-masing perguruan tinggi, tentunya yang harus kalian lakukan atau yang kalian persiapkan adalah materi kalian untuk belajar guys. Karena untuk ujian mandiri sendiri ini biasanya soalnya itu berdasarkan masing-masing perguruan tingginya. Jadi soalnya dibuat oleh perguruan tinggi tersebut dan juga ujiannya diselenggarakan mandiri oleh perguruan tinggi tersebut. Jadi ngomongin tentang sumber belajar nih guys, aku mau kasih rekomendasi ke kalian sumber belajar UTBK, yaitu buku ujian mandiri dari Kampung Soal nih guys. Oke guys, jadi hari ini aku bakal nge-spill buku yang paling bestsellernya dulu nih. Jadi ini adalah buku SIMAK UI 2022 by Kampung Soal. Jadi guys, ini tuh yang saintek ya, dan ini yang soshum. Di sini covernya tuh glossy dan nanti ada banyak banget bonus tambahan di sini, benefit-benefit yang bakal kalian dapatkan dari buku ini. Nah, jadi ini guys, salah satu halamannya. Oke, jadi untuk buku ini bagus banget ya. Di 3 tahun terakhir, di soal 3 tahun terakhir ini dicetak dengan berwarna guys. Jadi untuk memudahkan kalian belajar dan juga lebih memahami apa sih gambarnya, apa sih yang ada di dalam buku ini. Selanjutnya, untuk kelebihannya sendiri nih, di dalam sini itu ada nggak cuman soal doang, nggak cuman soal sama pembahasan aja nih guys, karena di sini ada kisi-kisinya juga. Jadi ya guys, kalau aku lihat dari daftar isinya nih, di sini tuh ada daftar jurusan dan passing grade-nya, prospek jurusan dan lapangan pekerjaannya, lalu tips belajar super efektifnya nih guys, dari cara kalian belajar, cara membaca, dan juga cara untuk memudahkan mengingat, dan juga manajemen waktu untuk kalian mengerjakan soal. Kalian juga akan dikasih kunci lulus SIMAK UI. Jadi tips-tips khusus supaya kalian bisa dengan mudah lolos SIMAK UI. Di buku ini selain ada soal dan pembahasan dari 10 tahun terakhir, di sini juga dilengkapi dengan prediksi soal SIMAK UI untuk tahun ini, yaitu tahun 2022 guys. Jadi bisa banget untuk kalian belajar mempersiapkan SIMAK UI di tahun ini. Jadi di dalam sini ada paket soal dari tahun 2013 sampai 2021, ini soal asli ya guys. Dengan memiliki buku ini nih, kalian akan mendapatkan manfaat yang plus-plus atau fasilitas yang sangat banyak banget nih guys. Karena kalian bisa mengikuti bimbel online yang akan diselenggarakan secara intensif, dan juga tryout yang akan dilaksanakan secara eksklusif. Untuk menjadi member dari grup tersebut, ada formatnya di dalam buku ini guys. Jadi kalau kalian mau jadi member di grup WA kita, pastikan kalian udah punya buku dari Kampung Soal. Nah guys, selain ada buku SIMAK UI, di sini Kampung Soal itu punya banyak banget guys buku-buku yang lain. Ini kan SIMAK UI Saintek, ini SIMAK UI Soshum, dan yang ini ada UM-UGM yang Saintek, ini UM-UGM yang Soshum, dan juga kita punya buku ujian mandiri untuk Universitas Diponegoro nih guys. Ini buku UM-Undip, yang ini yang Saintek, dan yang ini yang Soshum. Jadi guys, buat kalian yang pengen punya buku ini, silahkan pilih yang mana. Kalian bisa dapatkan di e-commerce kita ada di Shopee, di Tokopedia, dan juga Lazada. Atau kalian juga bisa, kalau misalkan kalian masih ragu atau kepo bukunya isinya apa aja, kalian bisa DM
langsung aja DM juga di akun Instagram kita. Kalian tanya aja deh ke adminnya, ke Minka kita bakal jawab sesuai pertanyaan kalian supaya kalian yakin untuk bisa bawa pulang salah satu buku yang ada di depanku ini. Dan supaya kalian bisa menjadi KS Rangers yang lolos di tahun 2022 ini. Oke guys, kita move ke cara yang ketiga atau hal ketiga yang bisa kalian lakukan adalah mempertimbangkan sekolah kedinasan. Jadi buat teman-teman merasa nggak harus kuliah di PTN atau nggak harus kuliah di PTS, kalian bisa juga mencoba peluang kalian di sekolah kedinasan. Jadi sekolah kedinasan ini berbeda dari universitas atau sekolah-sekolah biasa karena pastinya pesaingnya ini akan lebih ketat guys. Dan juga kalian harus punya perjuangan yang lebih keras lagi untuk bisa masuk ke sekolah kedinasan. Biasanya nih guys, untuk seleksinya di sekolah kedinasan ini ada beberapa tahapan gitu, mulai dari jasmani, kesehatan, psikotes, maupun tes yang lain-lain yang akan diselenggarakan nanti di sekolah kedinasan tersebut. Nah guys, yang membedakan juga sekolah kedinasan dengan mungkin perguruan tinggi atau PTN-PTN yang biasanya kalian ini akan sekolah dengan menggunakan seragam dan dengan kayak program kedisiplinan yang lebih gitu, karena biasanya akan ada aturan-aturan yang sangat mengikat kalian selama menempuh pendidikan di sekolah kedinasan tersebut. Lulusan dari sekolah kedinasan ini akan langsung direkrut oleh kementerian-kementerian ataupun lembaga yang menaungi sekolah kedinasan tersebut. Jadi buat teman-teman yang udah mulai tertarik nih pengen coba untuk kuliah di sekolah kedinasan, kalian bisa banget cek video kita yang ini karena di sini kita udah merangkum beberapa sekolah kedinasan yang berprospek dan cukup menjanjikan untuk kalian coba. Oke, that's all guys. Terima kasih ya kalian udah nonton video ini sampai akhir, dan terima kasih banget untuk teman-teman yang tetap mau berjuang. Semoga teman-teman lebih semangat lagi untuk proses berjuang selanjutnya, yaitu ada masih UTBK, ujian mandiri, dan ujian-ujian yang lainnya yang akan kalian hadapi nanti. Semoga hasilnya adalah yang terbaik, dan jangan lupa guys kalian untuk like, komen, dan subscribe, dan juga kalian bisa share video ini ke seluruh sosial media kalian supaya teman-teman kalian yang lain juga mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Oke guys, dan yang terakhir aku nggak lupa selalu ingatkan kalian untuk follow sosial media kita semuanya di @kamusoal, ada di Instagram, Twitter, dan TikTok. Jangan lupa follow @kamusoal. See you on the next video. Bye!